Ya pemirsa, pemerintah akhirnya menyerah dengan target produksi minyak 1 juta barrel per hari dan gas sebesar 12.000 juta kaki kubik per hari pada tahun 2030 mendatang. Berdasarkan data yang ada di tahun 2030, produksi minyak nasional diperkirakan akan sebesar 869.000 bph, kemudian gas proyeksi terbaiknya berada di 10.440 mmscfd, angka tengah 9.663 mmscfd. Kementerian ESDM membenarkan bahwa long-term plan lifting minyak 1 juta barel per hari akan mundur dari target. Sebelumnya pemerintah optimistis target tersebut bisa tercapai di tahun 2030. PLT Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan, berdasarkan data SKK Migas, proyeksi lifting minyak di tahun 2030 sekitar 869.000 bph. Selain lifting minyak, Dadan juga mengungkapkan target LTP lifting gas juga diprediksi tidak akan tercapai sebesar 12 juta standar kaki kubik per hari di tahun 2030. Data yang kami yakini sekarang untuk proyeksi lifting migas nasional itu kira-kira kita berada di angka 869 gitu Pak. 869.000, tidak nyampe itu ke angka 1 jutanya untuk hal tersebut. Itu untuk yang migas untuk di 2030. Kemudian untuk yang gasnya Pak, yang gasnya ini proyeksi terbaik dari sektor ini adalah berada di angka 10.000 Pak. 10.440 itu skenario tingginya, angka tengahnya itu di angka 9.663. Adapun target lifting minyak dalam APBN 2024 sebesar 635.000 bph dan lifting gas bumi sebesar 1,33 juta barel minyak ekuivalen per hari. Dadan juga pesimistis target ini bisa tercapai. Adapun realisasi lifting minyak sampai Maret 2024 sebesar 567.000 bph atau mencapai 89,4% dari target APBN. Sementara lifting gas mencapai 885,46 ribu barel minyak ekuivalen per hari atau setara dengan 85,7% dari target APBN. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema target produksi migas tahun 2030 dipastikan tidak tercapai, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Aspermigas. Halo, selamat pagi Mas Mose. Selamat pagi, senang bertemu kembali nih Mas. Baik, terima kasih juga nih. Kali ini kita berbaca lagi-lagi ya membahas terkait dengan migas kita. Tadi sudah disampaikan Kementerian SDM mengakui lifting minyak 1 juta barel per harinya akan mundur dari tahun 2030. Kemudian yang termasuk gasnya 12 juta standar kaki kubik per harinya juga mundur. Nah sebenarnya mungkin bisa disampaikan apa yang tengah terjadi sih dari sektor migas kita saat ini. Silakan. Ya ini memang tantangan ini sudah lama ya, bukannya baru sekarang ya, sejak mulai COVID, terus habis itu ada perang sana sini, ya. Jadi iklim investasi di dunia migas ini sudah banyak berubah. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global ya. Kita lihat sendiri investor-investor sudah mulai istilahnya bertransisi. Ya, dan juga mulai melihat kembali portfolio mereka yang ada secara global ya, mana yang mereka bisa lebih fokuskan. Nah, banyak dari mereka itu kembali ke akarnya, istilahnya kembali ke headquartersnya, ke akarnya, di mana potensinya juga masih besar di sana. Ya, perusahaan-perusahaan Amerika balik ke Amerika, Eropa juga fokus ke Eropa dan area-area yang juga masih belum tereksplor secara masif seperti Indonesia. Indonesia ini kan sudah lama. Kita nih salah satu negara yang istilahnya industri migasnya ini terkuat terus terang aja. Jadi makanya banyak lapangan-lapangan kita emang sudah dipelitit, sudah tidak mudah lagi diproduksi di onshore. Sekarang harus sudah mulai ke offshore atau mulai ke timur dan lain sebagainya. Sehingga itu menyebabkan resikonya makin tinggi. Resiko makin tinggi, biaya capex juga akan makin tinggi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan IOC sekarang juga sudah mendapat tekanan yang sangat berat, tidak hanya dari pemerintahnya, tapi juga dari
investor-investor yang di belakangnya, ya, Oke. pemegang sahamnya, ya, financial institution, untuk mulai bertransisi. Jadi mereka sudah mulai shifting. Nah, ini yang tren ini yang menjadi tantangan terberat kita, ya. Karena kita ini Oke. sekarang berkompetisi dengan negara-negara lain juga, negara-negara tetangga kita juga, istilahnya mereka juga mencari investor juga untuk lapangan-lapangannya mereka, ke Malaysia, Vietnam, Thailand, dan lain sebagainya. Jadi Oke. tantangan kita sama banyak, sedangkan porsi kapital yang akan diinjeksikan menurut misalkan IAE tahun 2032 itu sebesar lebih dari 1 triliun US dollar untuk new oil production, itu hanya kurang dari 5%-nya untuk area kita ini. Area 5%. kita ini Oke. termasuk ya East Asia and Southeast Asia, gitu. Jadi Oke. kapital yang hanya sekecil itu diperebutkan oleh banyak negara. Nah, itulah yang menyebabkan kita tantangannya makin besar. Mas Mose, lantas Ya. apa yang menjadi penyebab begitu? Apakah daya tarik kita sudah mulai pudarkah? Atau memang dari sumur-sumur minyak kita yang belum banyak menghasilkan lokasi-lokasi baru? Atau memang ada kendala terkait dengan kebijakan kah? Atau Anda melihat ada hal lain nih? Kalau kita cermati ya secara garis merahnya begitu. Betul. Jadi saya lihat sih pemerintah sudah cukup terbuka, ya, sangat terbuka lebar untuk dari sisi kontraknya, dari sisi kebijakan, insentif, dan lain sebagainya. Cuma kan nggak cuma Indonesia yang kasih insentif, negara lain pun juga seperti itu, gitu kan. Oke. Dulu memang agak lebih ketat, tapi sekarang sudah mulai terbuka karena kita semua sudah paham kalau kita ini sudah mulai krisis energi, ya, impor kita udah makin lama makin meningkat juga, gitu kan. Jadi perlu ada istilahnya breakthrough, perlu ada, saya sih bilangnya revolusi, ya, revolusi iklim investasi di dunia migas. Jadi kalau kita tuh harus benar-benar berpikiran out of the box, pemerintah harus bisa secara masif mengalah, ya, bukan mengalah itu bukan berarti kita rugi, mengalah itu kita mundur sedikit, ya, untuk tadi menampung investor-investor lagi. Nah, kita juga harus paham kalau tipe investor untuk di daerah sini itu udah mulai makin lama makin berubah. Tidak lagi seperti investor-investor besar yang tadi saya bilang, IOC, the Big Five, the Big Seven, ya, itu sudah mulai balik dan lihat lagi portfolionya ke arah-arah yang jauh lebih masif, ya. Nah, di Indonesia ini sudah mulai investor-investor yang baru, yang masih belum di oil and gas, atau pemain-pemain baru yang baru masuk, atau tipe private equity, yang sebenarnya medium size, which is nggak masalah juga. Nah, dan ini yang mungkin bisa Pertamina juga kerjasamakan. Kenapa? Karena 70% produksi minyak kita udah dipegang Pertamina. Hampir 30% produksi gas dipegang Pertamina. Ini belum dengan Masela. Masela nanti akan meningkat lagi. Nah, Pertamina ini butuh partner, nggak bisa sendiri. Ini sesuatu yang dikerjakan karena resikonya tinggi, kapital juga tinggi. Jadi semua perusahaan pun di migas di dunia itu mereka membutuhkan partner, nggak bisa sendiri. Termasuk perusahaan-perusahaan besar yang nilai kapitalisasi dan balance sheet-nya jauh lebih besar daripada Pertamina saja, mereka juga masih butuh partner, gitu. Mereka nggak mau mengambil resiko itu sendiri. Baik, Jadi berarti Pertamina harus bisa fleksibel untuk menggait partner-partner tadi. oke, fleksibilitas mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah kalau Anda katakan tadi di awal begitu ya Mas Mose. Tapi bagaimana dengan kemampuan teknologi, SDM, kalau Anda katakan banyak pemain baru justru yang masuk ke Indonesia. Berarti kita membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi untuk mungkin sekedar eksploitasi, nanti pun eksplorasi dulu misalnya begitu. Nah, ini. Jadi kalau kita ngelihat di sektor swasta di migas, kita lihat merger and acquisition di dunia di sektor oil and gas itu meningkat pesat. Oke. Terus terang aja, ya, memang salah satunya karena karena harga minyak yang cukup tinggi, ya, sejak perang Ukraina, terus sekarang perang Israel dengan Gaza dan lain sebagainya. Jadi
itu cukup memberikan mereka balance sheet yang kuat untuk bisa melakukan M&A. Tapi kalau kita lihat strategi-strategi mereka adalah sekarang ini orang banyak perusahaan yang berpikiran daripada saya pusing-pusing melakukan eksplorasi yang besar dengan resiko tinggi dan biaya yang tinggi di depan, mungkin lebih murah dan lebih cepat dengan mereka mengakuisisi lapangan-lapangan yang sudah produksi. Oke. Gitu. Apakah strategi tersebut bisa Indonesia ambil sebagai pemerintah ya melalui mungkin Pertamina atau enggak mungkin institusi lain? Strategi tersebut itu is not bad actually ya. Karena banyak perusahaan yang bilang ya daripada saya pusing-pusing eksplorasi, memang mungkin ada 1-2 eksplorasi, tapi yang lainnya mereka mencaplok-caplok aja perusahaan yang sudah lapangan-lapangan yang sudah produksi untuk ya ujung-ujungnya kan total dari produksi mereka akan meningkat, gitu kan? Karena ya lapangan tersebut sudah produksi dan itu akan jauh lebih cepat untuk melakukan proses akuisisinya daripada eksplorasi untuk mungkin 10-15 tahun dan mungkin bisa jadi lebih murah dan langsung ada hasilnya kan mereka sudah produksi gitu kan. Baik. Nah, strategi tersebut ya bisa kita ikut juga secara nasional. Jadi ya nggak cuma hanya pihak swasta, private companies, tapi NOC sekarang juga sudah banyak yang seperti itu. Dan saya lihat Pertamina sudah mulai juga ekspansi ke luar negeri. Nah, itu mungkin bisa dianggap sebagai juga achievement ya Indonesia untuk meningkatkan istilahnya produksi yang dilakukan oleh dalam negeri gitu loh. Walaupun itu produksi di luar ya, tapi itu seharusnya bisa dianggap juga sebagai produksi dalam negeri. Karena dilakukan ya bagian porsinya itu adalah porsi dari perusahaan BUMN dalam negeri. Baik, nah terkait dengan target lifting di tahun 2030 ini Kepala SKK Migas begitu Dwi Sucipto mengungkapkan akan mengkaji kembali LTP dari lifting minyak begitu ya sebesar 1 juta barrel per hari tadi begitu di tahun 2030. Prediksinya akan mundur sampai dengan 2033. Anda melihat masih tetap optimis tercapai tidak sih mundur 3 tahun? Oke, produksi sudah mulai menurun di bawah 600 ribu barrel itu sejak bulan Agustus tahun lalu. Dan itu keep going down. Walaupun untuk tahun 2000 misalkan tahun 2033 gitu ya untuk mencapai ya taruhlah 900 atau 800 itu sulitnya minta ampun terus terangnya. Saya nggak bilang nggak bakalan bisa karena saya berharap juga akan tercapai ya. Kita semua sini berharap untuk tercapai ya. Tapi memang sulit. Saya lihat dari kayak misalkan ada proyek strategis nasional atau proyek yang on stream yang diekspektasi on stream tahun ini yang bisa mungkin menambah sedikit demi sedikit produksi kita. Saya lihat tidak ada yang di atas 100 ribu barrel ya. Misalkan proyek strategis di Banyuurip, Cepu itu kemungkinan akan mengkontribusi sekitar 30 ribu barrel kalau itu sukses ya. Kita kan nggak tahu sesukses apa. Ya, jadi ya itu. Baik, Mas lantas Asper Migas sendiri bagaimana begitu action yang akan dilakukan untuk bisa menjadi mungkin penggedor juga nih produksi migas nasional ke depan begitu. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan lifting migas tahun 2023. Ini dari target APBN 92%, targetnya 660 MBOPD, realisasinya 605,5 MBOPD dari lifting minyak. Kemudian untuk gasnya 87% dari target APBN, targetnya di 6.160 mmSCFD, realisasinya 5.378 mmSCFD. Sementara proyeksi produksi migas di tahun 2030 minyak itu ada 869.000 barrel per hari, gasnya 9.663 sampai dengan 10.440 mmCFD. Sementara target lifting migas di tahun 2024 ini 635.000 barrel per hari untuk minyak, kemudian gasnya 1,33 juta mmSCFD. Sementara realisasi lifting migas di kuartal 1 tahun 2024
Untuk minyak 567.000 barel per hari atau 89,4% dari target APBN. Kemudian lifting gasnya 885,46 ribu mmscfd atau 85,7% dari target APBN. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspermigas. Mas Mose, ini beberapa data menarik kalau kita lihat begitu. Target lifting migas di 2024, kemudian realisasinya ini sudah 89,4% di kuartal 1 untuk minyak, kemudian 85,7% dari lifting gas begitu. Anda melihat bagaimana nih komposisi ini? Ya, kalau kita ngitungkan itu produksi harian. Produksi harian itu bisa naik, bisa turun. Ya, bukan berarti misalkan kita mencapai 90%, bulan berikutnya bisa saja turun. Ya, itu semua dari harian. Jadi yang perlu kita camkan seberapa dari istilahnya rata-rata ya, produksi rata-rata. Nanti kita bisa lihat nanti di akhir tahun ya, seperti apa. Nah ya memang ya kita berharap target realisasi ya 600 ribu BOPD, 6 BCF ya, BCFD untuk gas ya, semoga itu bisa terrealisasi. Ya, baik. Itu saja sih yang bisa kita Lantas, kita sampaikan ya, kita harapkan ya. Oke, Aspermigas sendiri bagaimana? Sudah adakah mungkin peta jalan begitu yang sudah dibuat teman-teman asosiasi untuk menyikapi kondisi saat ini, bagaimana meningkatkan produktivitas sektor migas kita, kemudian menjalin kerjasamakah dengan pihak-pihak investor lain atau seperti apa yang sudah disiapkan begitu, Mas Mose? Ya, memang sudah kita juga salah satu yang menginisiasi misalkan skema no cure no pay, yang pertama untuk enhance oil recovery, salah satu anggota kita. Dan itu yang mungkin bisa mendorong ya. Jadi kalau memang banyak perusahaan teknologi yang pengen masuk ke Indonesia menawarkan teknologi ini itu ya. Tapi selalu saya bilang kalau Pertamina itu kan BUMN ya. Memang untuk mengambil keputusan kita paham memang tidak mudah. Mereka juga harus sangat berhati-hati. Makanya saran kami adalah selalu mengkombinasikan teknologi tersebut dengan investasi ya. Tidak hanya istilahnya jualan produk, jualan teknologi ke Indonesia, tapi juga bawa investasi dong ke Indonesia. Nah, itu yang kita lakukan dan insya Allah itu yang bisa nge-push untuk karena kita fokus ke Pertamina kan kalau minyak ya Pertamina untuk bisa mengadopsi ya skema tersebut, dan kita sama-sama dengan Pertamina juga mengerjakan proyek-proyek QR. Jadi dua hal yang hanya bisa mendongkrak produksi kita, satu adalah enhanced oil recovery, which is teknologi tambahan untuk produksi yang existing sekarang. Satu lagi adalah eksplorasi baru dan percepatan on stream dari eksplorasi ke produksi. Nah, dua hal itu existing dan itu semua membutuhkan investasi, dan itu semua juga mempunyai profil resiko yang berbeda-beda. Nah, itu yang harus kita pahami, di mana bagaimana kita bisa menekan resikonya itu bagi negara atau bagi si K3S, bagi Pertamina, yaitu dengan kita sharing resiko. Kita sharing resiko, kita sharing biaya. Nah, kalau misalkan sukses ya kita bisa menikmati bersama-sama. Nah, skema yang seperti itu yang Indonesia butuhkan, dan juga pemerintah kalau memang mau mendongkrak produksi nasional dari dalam negeri ya mereka juga harus bisa investasi. Jangan cuma hanya membuat regulasi yang sekarang sudah lebih fleksibel ya, tapi juga mau investasi kemana? Investasi ke data, memperkaya data-data sehingga apa? Makin banyaknya data, resiko itu makin kecil bagi investor untuk mau berinvest di Indonesia. Jadi itu yang bagaimana kita harus memikir is about risk and capital. Resiko kapital harus selalu berpikiran seperti itu. Nah, itu yang kita harus selalu camkan ya. Mas Mose, kalau kita
Coba Ya. kita sandingkan dengan negara-negara peers lain yang memang menjadi pesaing Indonesia ya kalau kita bicara investasi migas. Sebenarnya apa keunggulan kita, mungkin kelemahan kita yang bisa diperbaiki dibandingkan dengan apa yang mereka berikan kepada calon investor? Oke. Jadi kalau kita bicara iklim investasi, Ya. tidak hanya insentif, ya jelas, Hmm. ya stabilitas politik, ya terus stabilitas ekonomi kita Oke. itu juga akan diperhatikan oleh negara-negara yang mau invest atau perusahaan-perusahaan yang mau invest ke Indonesia. Hmm. Apakah potensi kita versus tadi yang dibilang country risk, ya country risk itu masuk ke dalam resiko teknis juga, menambah dari risiko teknisnya, ada risiko teknis, ada country risk, Oke. ya ada risiko finansial dan juga kepastian hukum kita, ya. Nah itu yang mungkin harus juga diperkuat, tidak hanya oke kita menggelontorkan banyak insentif, Ya. di satu sisi pemerintah juga harus bisa tadi berinvestasi dengan memperkaya data-data, melakukan seismik dengan biayanya sendiri dan lain sebagainya, atau melakukan subsidi atau investasi bersama-sama dengan Pertamina dan juga K3S yang lain untuk teknologi baru dan lain sebagainya. Di satu sisi kita juga harus memperkuat atau menurunkan country risk kita. Jadi resiko kita akan lebih bersaing dengan mungkin negara-negara tetangga kita. Itu yang tadi saya bilang, less than 5% of the 1.1 trillion US dollar by 2032 itu ke area ini, dan banyak negara-negara tetangga kita yang juga membutuhkan investor, dan makin persaingan itu makin ketat. Nah, jadi kita harus selalu, pemerintah tuh harus bisa, kayak kita perusahaan, kita benchmarking mengenai marketing ya, market share kita dibandingkan perusahaan lain dan lain sebagainya. Indonesia juga harus seperti itu. Kita harus selalu bisa membandingkan benchmarking dari sisi insentif kita, dari sisi capital risk, country risk kita dan lain sebagainya, untuk kita bisa membandingkan apa yang kita bisa. Kalau country risk kita tinggi, berarti insentif kita harus bisa lebih tinggi untuk kompensasi tersebut. Jadi itu yang harus dilakukan. Ya itu dia, berarti memang dari sisi kebijakan kita sudah cukup tepat, begitu sudah mulai fleksibel. Yang penting adalah tadi marking bahwa kita harus satu langkah di depan begitu ya, dari negara-negara pesaing kita untuk bisa menarik investor di sektor migas, sehingga target lifting migas kita bisa tercapai lagi nih 1 juta barel per hari untuk minyak dan mungkin gasnya juga nanti. Baik, Mas Mosi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan, dan maju terus juga untuk industri migas Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Mosi. Terima kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Sampai jumpa.